Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RTI. Buat para sahabat Panji Sun yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya tidak akan membahas apapun, tetapi khusus membahas sejarah agar nilai historis dan jas merah serta benang merah tidak akan luntur dan hilang selamanya. Hari ini saya akan menjabarkan tentang keislaman, penyebaran Islam pertama di tanah Jawa. Kita tahu kan, kota Lumajang, Jawa Timur adalah kerajaan Islam tertua di tanah Jawa sebelum adanya Demak. Dalam pelajaran sejarah di sekolah kita selalu didoktrin untuk meyakini bahwa kerajaan Islam tertua di Jawa adalah Demak, dengan Raden Patah sebagai raja pertamanya. Tidak cukup itu, saudaraku. Kita didoktrin untuk yakin bahwa Raden Patah adalah anak durhaka karena menyerang kerajaan ayah kandungnya yang beda agama. Sejarah dengan Tatar konflik inilah yang sistematis diwariskan kolonial Belanda kepada anak-anak bangsa Indonesia melalui sekolah. Bertolak dari sisa-sisa artefak dan ideofak yang dapat dilacak, kita temukan bahwa fakta kerajaan Islam yang awal di Jawa bukanlah Demak, melainkan Lumajang, yang menunjuk kurun waktu abad 12 awal, yaitu saat Singosari di bawah Sri Kertanegara. Sebagaimana disebutkan dalam prasasti Mula Malurung bahwa kerajaan Lumajang yang merupakan bagian dari Singosari dirajai oleh Nararya Kirana, putri Prabu Seminingrat Wisnuwardana. Saudara yang lain adalah Cakrawardana yang dirajakan di Madura. Sebagai putra mahkota adalah Kertanegara. Pada saat Kertanegara menjadi Raja Singosari yang bercita-cita mempersatukan Nusantara, putra Nararya Kirana yang bernama Arya Wiraraja mengabdi sebagai Demang atau Demung di Singosari. Sebagaimana seorang pewaris tahta Lumajang mengabdi sebagai Demung, yang merupakan salah satu jabatan panca tanda. Arya Wiraraja ini oleh keturunannya di Bali, yaitu klan Pinatih di Bali yang beragama Hindu, diyakini beragama Islam. Dan memang Islam, saudaraku, karena beliau tidak dibakar, tidak seperti putra-putranya dan saudara-saudaranya yang lain. Dan itu ada sebuah bukti artefak, bukti peninggalan dan wujudnya di situs Biting Lumajang. Nah, dengan asumsi Arya Wiraraja Muslim akan dimaklumi tindakan Sri Kertanegara yang tidak adil kepada keponakannya itu, terutama saat Sri Kertanegara meluaskan wilayah dengan menyebarkan tidak saja kekuatan militer tetapi juga ajaran agama Tantrayana, sekte Tantra Birawa yang sejak awal sangat memusuhi Islam, saudaraku. Historiografi Jawa mencatat Sultan Al-Ghabah dari Rum telah mengirim 20.000 keluarga muslim untuk tinggal di tanah Jawa. Tetapi hampir seluruhnya tewas di mangsa siluman, Prekasakan, Banaspati, yaitu sebutan untuk pengikut Tantrayana yang dalam upacara ritualnya minum darah dan makan daging manusia. Itu yang disebut dengan Banaspati, saudaraku, bukan Banaspati replika zaman sekarang, agar dipahami. Dan Sultan Al-Ghabah dikisahkan mengirim ulama yang sakti memiliki karomah untuk ikhtiar agar Jawa dapat dihuni oleh umat Islam. Di antara ulama sakti itu, satu yang dikenal penduduk Jawa dengan nama Syekh Subakir yang menanam tumbal di Gunung Tidar. Sikap Arya Wiraraja yang tidak sepakat dengan konsep Nusantara itu membuat Kertanegara marah dengan mengangkat Arya Wiraraja sebagai raja di Madura. Kebijakan Kertanegara ini sangat memojokkan Arya Wiraraja karena ia adalah keponakan sekaligus menantu Raja Madura, Nararya Cakrawardana. Dengan menjadi Raja Madura, Arya Wiraraja seolah-olah merampas hak Banyakwede, putra Nararya Cakrawardana. Arya Wiraraja sadar konflik antara dia dengan Banyakwede telah pecah karena ia tidak berani menentang keputusan Kertanegara. Kebencian penganut Tantrayana terhadap Islam terlihat dari sikap kasar dan tindakan berlebihan yang dilakukan Kertanegara terhadap Mengki, yaitu utusan Kaisar Cina Kublai Khan yang dilukai. Untuk menjatuhkan Kertanegara,
Arya Wiraraja meminta kepada pamannya yaitu Jayakatwang untuk merebut tahta Singosari yang saat itu tidak memiliki pasukan kuat karena pasukan utama dikirim ke Pamalayu. Nah, kisah penyerangan mendadak Jayakatwang ke Singosari berakhir dengan tewasnya Kertanegara, saudaraku ya. Sang Gramawijaya yang datang ke Madura dilindungi dan dihubungkan dengan Jayakatwang yang menghadiahi tanah di Tarik. Begitu kisahnya. Kemudian sejarah mencatat bagaimana Arya Wiraraja beserta dua orang putranya yaitu Arya Nambi dan Arya Menakonjar beserta pasukan Madura membangun keraton yang kelak dinamai Wilwatikta Mojopahit. Atas jasanya itu Arya Wiraraja diangkat menjadi Raja Lumajang. Arya Nambi diangkat menjadi raja, menjadi patih ya, bukan raja ya, diangkat menjadi patih Perdana Menteri. Sedangkan Lawe anak Banyak Widi tidak diterima, hanya diangkat sebagai Rangga di Tuban. Begitu. Yang ingin diangkat jadi patih, itulah awal pecahnya pemberontakan Ronggo bernama Lawe yang berakhir dengan tewasnya Lawe dalam pertempuran di Tambak Beras, yaitu Ronggo Lawe ya, saudaraku ya. Saat Sang Gramawijaya mangkat digantikan Kalagemet yang bergelar Jayanegara. Pecah aneka pemberontakan akibat hasutan Dyah Halayuda, sang Mahapati. Nama Halayuda ditemukan sebagai salah seorang putra Jayakatwang. Ini lingkaran setan ya, saudaraku ya. Ini lingkaran setan, ini perselisihan antar keluarga besar ya. Begitu, antar keluarga besar. Sama dengan kita manusia di zaman modern ini, saudaraku. Sama aja. Perpecahan antar keluarga sendiri, bukan orang lain. Nah, sedangkan Arya Nambi yang pulang ke Lumajang untuk menjenguk ayahnya yang sakit difitnah, memberontak gara-gara kembali ke ibu kota. Begitu. Terlambat untuk mengikuti pemakaman ayahandanya. Dengan pasukan besar yang dipimpin Mahapati, Arya Nambi beserta pengawalnya dihancurkan di benteng pertahanan di Pajarakan di utara Lumajang. Pajarakan itu ada di wilayah Probolinggo, saudaraku ya. Sedangkan Arya Menakoncar, adik Arya Nambi, diam-diam masuk ke ibu kota menemui Jayanegara. Para perwira Mojopahit pun mempersaksikan kejahatan Mahapati, sehingga sekembali dari Lumajang, Mahapati tidak disambut sebagai pahlawan, melainkan malah dibunuh. Nah, begitu saudaraku ya, karena dia tukang fitnah. Dengan meninggalnya Arya Wiraraja dan Arya Nambi, praktis tahta Lumajang diduduki oleh Arya Menakoncar yang bergelar Sri Nararia Wangbang Menakoncar. Tokoh ini digantikan putranya Arya Wangbang Pinatih yang juga muslim. Nah, pada saat Mahapati Gajah Mada menjalankan politik persatuan Nusantara, putra Raja Lumajang itu ikut ekspedisi penaklukan ke Bali. Itulah awal keturunan Arya Wangbang Pinatih tinggal di Bali, saudaraku ya. Arya Wangbang Pinatih mangkat diganti Arya Wangbang Pinatih II. Saat raja ketiga mangkat diganti Arya Menak Sumendi. Raja kelima Lumajang Arya Teposono atau Tepasana memiliki 3 putra dan 3 putri. Putrinya yang bernama Nyimas Ayu Tepasari diperistri oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang menurunkan Pangeran Ratu yang menjadi leluhur Sultan-Sultan Cirebon. Putri bungsunya Nyimas Ayu Waruju diperistri oleh Raden Mahmud Pangeran Sepanjang, putra dari Raden Ali Rahmat Sunan Ampel. Menurunkan Nyai Wilis yang diperistri oleh Raden Kusen Adipati Terung. Makam yang dikeramatkan oleh penduduk Lumajang dan keluarga Pinatih di Bali adalah makam Arya Pemakaman Kuno Arya Wiraraja, yang di dalamnya terdapat makam Arya Menakoncar dan keturunannya. Arya makam itu terletak di Dusun Biting, yaitu Benteng, Desa Kutornon, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lumajang. Begitu ya, saudaraku, semoga bisa dipahami dan dimengerti bahwasanya kita sebagai anak bangsa harus paham tentang sejarah masa lalu agar tidak simpang siur dan tidak salah jalan, saudaraku. Jadi kita semua saudara, mari kita putra-putra Jawa, baik itu Jawa Timur sampai Jawa Barat, adalah ikatan benang merah yang tidak mungkin bisa terlepas. Maka dari itu, hentikan pertikaian, hentikan kebodohan apapun juga. Mari kita satukan, rapatkan barisan. Kita saudara dan kita satu keluarga tanah Jawa. Kiranya itu saja
penjabaran dan ulasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.